Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 11 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kabar Sangat Baik. Kabar sangat baik. Firman Tuhan terambil di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku atau Yesus telah datang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan yang baik, namun Tuhan memberikan yang jauh lebih penting daripada yang baik, yaitu yang sangat baik. Kami mau belajar sesungguhnya bahwa Injil tidak hanya itu disampaikan lewat ucapan, tapi Injil itu juga berbicara tentang kehidupan yang memberkati dirinya sendiri dan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kabar sangat baik. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak tulis kabar baik saja cuma lalu menjadi kabar yang sangat baik? Bagi saya, saudara-saudara dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kabar sangat baik berarti jauh lebih baik daripada kabar baik. Kabar baik apa yang kita terima di dalam keseharian kita? Kita bisa mengatakan di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Markus pasal 1 di ayat ke-29 sampai ke-39. Di sana diceritakan tentang apa? Tentang bahwa Yesus membawa murid-muridnya, Yakobus, Yohanes, kemudian ke rumah Simon dan Andreas. Pada saat ke rumah Simon, murid Yesus, mertua Simon itu sedang sakit demam. Dan menjadi sebuah kabar baik tatkala Yesus menyembuhkannya. Dengan dikatakan di dalam Alkitab, ia memegang tangan, Yesus memegang tangan dan membangunkan dia, yaitu siapa? Mertua Simon. Lenyaplah demamnya seketika itu juga. Ini kabar baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan waktu hadir ke dalam dunia, memberikan kabar baik, melakukan kabar baik, dan kabar baik itu terjadi dan juga kabar sangat baik. Kabar baik yang dinantikan oleh orang biasanya jauh lebih, peminatnya lebih banyak. Apa itu kabar baik? Kabar baik Alkitab mengatakan tatkala Yesus menjelang malam sesudah matahari tenggelam, bayangkan waktunya istirahat. Yesus masih melayani orang-orang yang sakit disembuhkan dan orang-orang yang kerasukan setan itu dilepaskan daripada ikatan setan. Ini bagi saya kabar baik. Di dalam keseharian kita, apa itu kabar baik? Kabar baik itu tatkala kita bisa lepas dari kemiskinan, itu kabar baik. Kabar baik itu tatkala sakit penyakit yang kita alami disembuhkan, itu kabar baik. Tatkala kita tidak punya pekerjaan lalu kita mendapatkan pekerjaan, itu adalah kabar baik. Bagi yang masih jomblo lalu dapat pasangan hidup seperti yang dimimpikan sekian lama, itu adalah kabar baik. Sahabat seperjalanan, apa itu kabar sangat baik? Kabar sangat baik itu adalah Injil keselamatan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah kabar baik. Semua kabar baik yang kita terima sebagaimana yang saya jelaskan di waktu sebelumnya, itu akan selesai tatkala kita meninggal, mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Kekayaan kita tidak bawa, kesehatan juga akan hilang, jodoh juga rumah tangga juga kita juga akan terputus oleh kematian. Semua yang kita miliki juga kita tidak bisa menikmatinya. Kita punya uang bisa beli makanan namun tidak bisa makan. Karena mengapa? Karena kita sudah banyak penyakit. Kita menjadi pabrik gula, diabetes. Anda menjadi pabrik garam, Anda darah tinggi. Anda kemudian menjadi pabrik minyak, Anda body fatnya terlalu banyak, kolesterolnya terlalu banyak. Sehingga Anda bisa membeli namun tidak bisa menikmati. Anda bisa membeli namun tidak bisa memakai. Pada saat tua, saat ini kita bisa beli mobil berbagai macam merek termahal. Namun ada masanya, membeli kita sanggup, namun kita tidak bisa menjalankannya. Karena fungsi tubuh kita yang sudah semakin berkurang. Itu kabar baik. Jadi kabar baik itu hanya terhenti kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini, termasuk mertua Simon yang dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Namun apa itu kabar sangat baik? Kabar sangat baik itu adalah Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus.
Semua yang indah di dalam dunia ini Tuhan akan gantikan nanti sewaktu kita di surga, karena Yesuslah sang pemilik surga. Kabar sangat baik tatkala kita hidup di dalam dunia ini dengan baik, dan tatkala kita hidup di dunia yang akan datang juga adalah dengan sangat baik. Itu yang dikatakan langit dan bumi baru, sehingga ada di Bandung itu ada rumah duka yang namanya bumi baru, itu diambil di dalam kitab Wahyu, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kabar sangat baik di dalam diri Kristus Yesus. Tatkala dosa kita diampuni, Yesus yang sudah lahir, mati, disalibkan, kemudian bangkit naik ke surga dan akan datang kedua kali. Yesus yang berkata di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain di dalam Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kabar sangat baik. Kita mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan sesudah meninggal nanti. Orang mengatakan selamat dunia dan akhirat. Ini kabar baik. Kehidupan kita yang tetap melekat bersama dengan Tuhan selama hidup di dalam dunia ini, dan sesudah kita melepaskan dunia ini, kita tetap bersama dengan Tuhan, bahkan menikmati keindahan di surga sana berlipat ganda. Tuhan hindarkan daripada kesengsaraan yang paling sangat luar biasa yang bernama neraka. Neraka itu digambarkan seakan-akan di bawahnya itu tidak ada dasar, tempat perapian yang menyala-nyala, kesakitan setetes air pun tidak bisa kita dapatkan di sana. Dan Tuhan berikan kepada kita tempat yang begitu indah, melebihi apapun keindahan yang ada di dalam dunia ini, berlipat ganda 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, keindahan yang tiada taranya. Namun seringkali manusia mengabaikan kabar yang sangat baik untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dalam Kristus tanpa Anda berkhianat, tanpa Anda menyangkal hidup bersama dengan Tuhan. Kabar sangat baik adalah tatkala kita tetap bersama dengan Tuhan. Kristus sudah ada di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan juru selamat. Yesus memberikan kabar baik, bagaimana menyembuhkan orang sakit dan mengusir orang-orang yang kerasukan setan. Namun Yesus memberikan kabar yang sangat baik, yaitu aku datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Injil adalah kabar baik, lebih tepatnya adalah Injil itu adalah kabar yang sangat baik, melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saya banyak melayani jemaat, tatkala di penghujung kehidupannya, dia saat di ICU dan segala sesuatunya, dia sudah tidak punya harapan, dia ketakutan, lalu kita doakan. Namun saya lihat banyak jemaat yang punya iman yang sangat teguh dengan tenang berkata bahwa sebentar lagi aku akan berpulang ke rumah Bapa. Saya akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakan saya. Kabar baik di dalam dunia ini, dia sudah terima Tuhan Yesus dan hidup disertai, dikuatkan imannya oleh Tuhan. Kabar sangat baik karena Bapa ini di dalam saat-saat kritisnya dia tahu dia dipegang oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan akan menikmati keindahan sesudah kematian di surga sana. Yesus adalah juru selamat. Itulah kabar yang sangat baik buat kita semua. Biarlah hidup kita terbuka kepada Kristus. Selain kita menerima kesembuhan, menerima kekayaan, menerima kelancaran, menerima kemajuan. Namun ada kabar yang sangat baik yang tidak boleh engkau lupakan. Sudahkah Yesus ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu sebagai juru selamat? Itulah kabar sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, masalah, rintangan dan problem di dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan jawab, kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kabar baik. Kemajuan, kesehatan, kelancaran, kekayaan, segala macam. Namun Tuhan memberikan kabar yang sangat baik, yaitu Yesus menjadi juru selamat, mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan kabar yang baik yang kita terima saat sekarang adalah bonus dalam kehidupan kita ini.
Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.